Perkenalkan, saya Dedi Bul Fajri dan rekan saya Mas Dalifah Hanum. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Batam. Hari ini kita melakukan sesi wawancara atau interview bersama salah satu kepala sekolah yang ada di Kota Batam. Beliau yaitu Bapak Sarino MPD selaku Kepala Sekolah SDN 008 Sabulun. Kita sapa dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke Pak, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami untuk bisa secara langsung mewawancarai Bapak dalam tugas gerak, yaitu bagian demonstrasi kontekstual Pak. Baik Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Oke baik Pak, jadi luar biasa ya Pak ya, ya. Jadi kita langsung aja ke ini Pak, sesi pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan dari Bapak. Itu yang pertama, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika sekolah? Ya, terima kasih Pak Dedi Bul Fajri dan Ibu Mas Dalifah Hanum. Sukses selalu. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan akan memberikan dampak yang baik. Amin. Sehubungan dengan pertanyaan Bapak tadi, menurut hemat saya, kita harus berpijak dari pemahaman kita tentang dilema etika dan bahwa dalam tugas-tugas keseharian kita di sekolah selalu menemukan hal-hal yang pada saat bersamaan memiliki nilai-nilai kebaikan yang sama pentingnya dan harus kita mengambil sebuah keputusan. Itu untuk yang dilema etika. Sementara untuk yang rujukan moral, tentu kita di sekolah sudah memiliki sebuah guidance atau rujukan tentang nilai-nilai positif yang bermakna kebenaran dan nilai-nilai negatif yang posisinya harus kita cegah. Baik, kalau pertanyaannya tadi apa saja yang harus dilakukan dalam identifikasi dilema etika dan moral, tentu kita harus memiliki langkah-langkah yang sudah kita persiapkan apabila menemukan kasus tersebut. Yang pertama, tentu kita harus menelaah bagian-bagian yang baik dan sama-sama baik itu, tentu dari masukan yang selalu kita komunikasikan dengan rekan-rekan guru di sekolah maupun dengan orang-orang yang terlibat di lingkungan pendidikan kita. Karena dengan masukan-masukan dari teman-teman itu, kita akan mudah untuk mencari suatu pendekatan, pemaknaan, dan akhirnya tidak dapat mengambil keputusan yang sama. Yang kedua, tentu kita juga harus memiliki referensi yang benar tentang kasus yang kita hadapi atau yang kita terima. Di sini seorang pimpinan sekolah, ya mau tidak mau dituntut punya referensi, punya pemahaman, dan punya wawasan tentang hal-hal yang harus kita kelola seputar masalah yang kita temukan tadi. Dalam hal ini tentu tentang dilema etika dan rujukan. Dan identifikasi yang ketiga, kita harus mampu untuk memilah dan memilih mana yang harus kita utamakan dan harus segera kita putuskan,
Kemudian untuk rujukan moral, tentu kita bisa memberikan penguatan mana yang harus ditinggalkan dan mana harus kita lanjutkan kepada problem yang kita temukan. Saya kira 3 itu dapat kita kembangkan lagi dalam pemahaman kita untuk mengidentifikasi masalah dilema etika dan rujukan moral yang seperti Bapak tanya. Menurut saya begitu, Pak. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bu Mas Halifah Hanum, suatu hal nyata yang selalu kami temukan di sekolah menyangkut pertanyaan Ibu sampaikan tadi adalah bagaimana keinginan orang tua murid yang mau memasukkan anaknya ke sekolah itu. Pada saat yang bersamaan, sekolah juga harus mempertimbangkan ada yang namanya standar pelayanan minimal. Di satu sisi, orang tua murid beranggapan dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka harus memasukkan anaknya ke sekolah negeri yang dalam tanda petik memiliki keringanan pembiayaan, bahkan tidak berbayar sama sekali. Tapi pada saat yang bersamaan pula di lain sisi, sekolah harus memperhatikan standar pelayanan minimal yang di dalamnya juga mengikat ada aturan yang diperbolehkan sebagai prasyarat. Nanti ada hubungannya dengan dapodik juga yang dipertimbangkan. Pada hal yang seperti ini, maka kita harus mengambil suatu keputusan. Tentu pertimbangannya adalah benar-benar memikirkan mana yang lebih manfaat. Contoh, ada keluarga yang betul-betul ya setelah diwawancarai, setelah ditanyai dalam kondisi yang betul-betul memprihatinkan, dari keluarga tidak mampu, kemudian juga tempat tinggalnya memang dekat dengan sekolah, dengan latar belakang yang memprihatinkan. Maka pada saat yang bersamaan itu tentu dengan berat hati ya, meskipun SPM-nya tadi misalnya per kelas 32 kalau di Batam ya, kalau tidak ada juga sekolah lain yang menerima ya, maka saya tetap akan mengambil keputusan untuk membantu anak tersebut untuk bisa kita terima. Karena pada saat yang bersamaan kita memikirkan apa jadinya kalau anak tersebut tidak kita bantu. Ini tentang nasib anak bangsa yang mereka punya hak untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Resikonya apa? Tentu nanti mungkin saya harus menjelaskan bagaimana ini SPM di kelas 1 yang harus berlebih dan pasti ini akan menimbulkan penjelasan kelanjutan sebagai konsekuensi dari apa yang kita ambil tadi. Saya rasa ini pertimbangan-pertimbangan. Jadi tetap kita memikirkan mana yang paling manfaat, mana yang paling urgen, dan mana yang harus kita segerakan. Jadi kita tidak serta-merta, tapi harus betul-betul mempelajari, mendengar masukan sehingga kita bisa maju. Saya kira begitu. Oke Pak, berjasa. Yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini kasus tersebut? Di sekolah sebagai sebuah organisasi, tentu kepala sekolah tidak berdiri sendiri, tidak bekerja sendiri, tapi satu kesatuan yang harus kita persiapkan dan tata kelola pendidikan di sebuah institusi. Maka kita selalu melibatkan seluruh dewan guru, majelis guru untuk terlibat aktif dalam membantu memberikan masukan-masukan, dalam membantu memberikan informasi-informasi seputar perkembangan peserta didik yang ada di sekolah. Jadi jawaban saya adalah bahwa kerjasama
teamwork yang baik, dan ada keterbukaan dari stakeholder yang ada di sekolah, ini sangat penting dan tidak bisa kita abaikan dan harus ada agar nanti dalam pengambilan keputusan bisa lebih manfaat dan mudaratnya lebih sedikit. Mungkin begitu. Baik Pak, untuk yang pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya memang ini subjektif mungkin ya. Yang saya anggap efektif mungkin belum tentu dianggap efektif dari sudut pandang yang lain, dari pihak yang lain. Namun ya sebagaimana yang sudah saya sampaikan terdahulu tadi, bahwa kita harus memiliki pertimbangan-pertimbangan, harus memiliki keutamaan-keutamaan. Dari mana pertimbangan-pertimbangan keutamaan itu kita dapatkan? Yang pertama tentu dari adanya literasi, pemahaman kita tentang suatu kasus permasalahan. Kemudian dari adanya keterbukaan wawancara, sehingga kita mendapatkan permasalahan yang komprehensif. Dan yang tidak kalah penting adalah masukan dari teman-teman sejawat sebagai suatu kesatuan organisasi pendidikan di sekolah, melibatkan peran serta keterbukaan dan masukan dari rekan-rekan majelis. Saya kira itu yang kami lakukan. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, apapun keputusan yang akan kita ambil tentu memiliki resistensi atau tantangan. Tapi keputusan tetap harus diambil dan tentu kita kalau bisa ingin resistensi itu seminimal. Jadi kalau ditanya apa saja yang menjadi tantangan, tentu pola pikir dari setiap individu, apakah itu individu dari teamwork yang ada di pendidikan maupun individu dari pihak luar, apakah dari wali murid. Contoh tadi dalam kasus yang saya angkat, adanya orang yang begitu antusias untuk masuk ke sekolah negeri. Bisa saja dari segi wali murid akan merasa senang, terakomodir keinginannya untuk bisa memasukkan anaknya, tapi di sisi lain, dari sisi kebijakan dari dinas pendidikan ada yang mungkin harus kita perjelas dan kita diskusikan lagi apa latar belakangnya sehingga kita menambahkan jumlah siswa yang sudah melebihi standar pelayanan ini. Jadi kalau ditanya sekali lagi apa kendala atau resistensi atau hambatannya, ya ini itu pemahaman dan pola pikir dari setiap individu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, selama ini Bu, kalau untuk jadwal waktu tertentu memang kita belum agendakan dan belum kita persiapkan, tetapi pengalaman kami biasanya apa permasalahan yang saya hadapi tentang dilema etika itu lebih menghasilkan saya mengambil keputusan pada saat itu juga. Dan apabila ini dialami, maka tentu referensi kita, pemahaman kita, dan kebijaksanaan kita memandang suatu kasus ini sangat berperan penting dalam kita mengambil suatu. Jadi yang selama ini saya lakukan memang lebih kasus yang terjadi di sekolah kita lebih menuntut kita untuk mengambil kebijakan pada saat itu juga.
Oke Pak, yang ketujuh pertanyaannya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, yang sangat membantu tentu adanya kerjasama, saling pemahaman, saling keterbukaan dari rekan-rekan majelis guru yang ada di sekolah, ya, yang selalu memberikan masukan-masukan tentang segala macam bentuk permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Sehingga dengan cerita-cerita, dengan masukan-masukan yang disampaikan itu, saya sudah mempunyai suatu penangkapan dan pemahaman terhadap suatu problem yang terjadi. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, memang kerjasama antara pimpinan sekolah dengan rekan-rekan guru ini sangat membantu. Untuk pertanyaan yang terakhir, Mas. Mas, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Jadi sebagai penanggung jawab sekolah dan pimpinan sekolah sekaligus guru di sekolah, tidak dapat dihindarkan ada waktu dan ketika tertentu kita akan dihadapkan dengan masalah-masalah yang menurut kita memang sama nilainya, sama positifnya, sama pentingnya, sama baiknya, tapi pada saat yang bersamaan juga kita harus tetap bisa memperhitungkan, bisa mempertimbangkan, sanggup untuk memutuskan dengan resistensi dan risiko yang paling sedikit terhadap mana yang sangat-sangat prioritas dan sangat-sangat dibutuhkan oleh orang lain dan membawa kemaslahatan. Terima kasih untuk waktu dan ketersediaannya buat kami dalam sesi wawancara pagi hari ini. Terima kasih banyak. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Debi Bulfajri, CGP angkatan 11, SDN 08 Sagulung, Kota Batam. Pada kesempatan hari ini saya didampingi oleh Ibu Minang Raya SPD, ya, selaku kepala sekolah di SDS Darussalam, ya Bu ya. SDIT Darussalam. 02 dari Darussalam. Iya. Nah, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus jawabnya pasti anak-anak. Alhamdulillah. Nah Bu, di sini saya minta waktu berbincang-bincang ringan nih Bu. Iya, iya. Mencari informasi atau menggali informasi dari Ibu tentang bagaimana pengalaman Ibu dalam menyelesaikan dilema etika Bu. Mungkin di dunia pendidikan atau di sekolah tempat Ibu ini. Jadi bersedia Bu ya? Iya, insya Allah siap. Terima kasih banyak Bu. Langsung saja Bu, pertanyaan pertama, selama Ibu mengajar, apa yang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Iya, selama saya kan sebelum saya menjadi kepala sekolah ini saya adalah guru, sudah itu ada jenjangnya gitu, jadi wakil. Jadi berkenaan dengan dilema etika itu mungkin sudah biasa kita temui di lingkungan pendidikan gitu. Ketika ada dua kebijakan, yang satu sebenarnya sama-sama menguntungkan, tetapi ya kita harus bisa memilah mana yang lebih penting gitu. Misalnya dalam pembelajaran siswa, ketika satu guru menganggap model pembelajaran ini bisa untuk anak gitu, dan bisa istilahnya anak-anak lebih senang, dan guru yang lain pun menganggap model yang digunakan juga itu bisa memacu anak untuk belajar lebih aktif gitu. Jadi kita harus melihat juga
ini bisa nggak digunakan di lingkungan sekolah kita gitu. Sarana prasarana kita mendukung nggak? Jadi seperti itu. Kita harus bisa mendeteksi kelengkapan untuk apa kita pembelajaran gitu. Tidak bisa kita, Bu, kita harus pakai ini. Tapi ternyata sarana kita tidak mendukung gitu. Jadi kita juga harus melihat dari berbagai sisi sebenarnya. Kita harus bisa melihat keadaan gitu ya, Iya. Bu. Iya. Baik Bu, pertanyaan keduanya, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, ya yang pertama ya tetap di atas musyawarah ya. Karena kalau di lingkungan sini kita sama-sama ya sebenarnya paham gitu ya, yang apa yang kita lakukan itu kita paham, tetapi ya tetap kita mengutamakan biar tidak ada pihak yang merasa dirugikan gitu. Jadi kita mengutamakan musyawarah itu. Baik Bu, berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Biasanya kita ya sesuai dengan alur yang ada di lingkungan kita sendiri sih. Kita menemui salah satu pihaknya dulu, terus pihak yang lain gitu. Kita tanyakan alasannya, terus keuntungannya bagi kita dan segala macamnya. Kita juga tanya dari sisi yang satunya gitu. Jadi sesudah itu baru kita pertemukan mana yang paling baik, itulah yang nanti kita pergunakan. Jadi harus lihat dua sisi ya Bu ya. Oke, baik Bu, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang paling efektif itu ya memang ketika kita mempertemukan kedua belah pihak itu sebenarnya, dan juga kita tidak bisa dua pihak saja, seluruh stakeholder yang ada di lingkungan pendidikan juga harus kita libatkan. Jadi ketika kebijakan itu kita ambil, tidak ada yang merasa dirugikan dan semua pihak bisa menerima gitu. Jangan sampai nanti sesudah kita ambil ada omongan-omongan di belakang yang membuat itu berjalan jadi tidak sesuai dengan diharapkan. Bu, pertanyaan yang kelima nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, kalau yang untuk menjadi tantangan itu ya sebenarnya kita ya dari apa yang satu ya istilahnya kalau yang menjadi tantangan itu banyak sebenarnya, tapi ya terutama ya kita juga harus apa ya, kalau istilahnya kalau saya sebagai pihak perempuan itu semua kadang ada kedekatan kita dengan salah satu pihak itu menjadi tantangan kita, karena kadang kedekatan kita itu membuat kita menjadi dilema untuk memutuskan. Nah itu sebenarnya, tapi ya kita juga butuh kecerdasan, dan apalagi ini menyangkut pihak-pihak banyak pihak yang harus kita libatkan gitu. Jadi yang menjadi apa itu ya itu faktor kedekatan, terus ya perasaan hati kita sendiri gitu, dan kita perempuan ini cenderung menggunakan perasaan, itu yang jadi berat sebenarnya gitu. Tantangannya di sini perempuan itu lebih mengutamakan perasaan gitu ya. Kadang malah nggak sesuai dengan yang apa yang kita harapkan kan, karena kita yang merasa saya dekat dengan ibu yang satu ini, dan merasa oh iya benar lah itu. Ternyata setelah saya apakan nggak bisa itu ya sebenarnya dia. Baik sekali Bu. Baik Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, kalau untuk prosedurnya sendiri sih kita kan ya namanya kita memimpin di dalam satu lembaga. Yang pertama kita mendeteksi dulu apa-apa saja masalah yang ada di lingkungan kita. Udah itu nanti di forum kami ada itu rapat mingguan, 2 mingguan dan bulanan. Maka nanti kita bahasnya di rapat itulah gitu. Jadi kita lihat dulu juga skala prioritasnya yang mana gitu. Ada kan kadang yang menyangkut dengan pelayanan kita ke orang tua dan ke anak, itu harus diprioritaskan dulu yang pertama gitu seperti itu. Digali informasinya gitu ya. Iya. Baik Bu. Berikut Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang faktor yang mempermudah yang pertama yayasan mendukung kita 100%. Selama itu sesuai dengan koridor dan tidak melanggar aturan, itu yayasan mendukung kita. Dan yang kedua kita mempunyai yang namanya pengawas di masing-masing lembaga kita. Dan itu mereka itu bertugas sebenarnya melihat kinerja kita seperti apa, ada apakah yang sudah melewati koridor yang seharusnya gitu. Dan juga kita juga mempunyai
untuk kayak apa kita mempunyai wakil-wakil gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa kita berpendapat sendiri. Juga ada kayak kita di sini kan ada komite dan segala macamnya juga gitu. Jadi banyak sebenarnya. Tapi yang terutama yaitu yang untuk pengawas, dari yayasan juga wakil-wakil yang ada di sekitar kita. Baik, Bu, biasa. Nah, sampai di pertanyaan terakhir ini, Bu. Mm-mm. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di rumah ini kan? Bahwa ternyata keputusan yang diambil secara bersama-sama itu ternyata lebih ringan ketika kita melaksanakannya. Berbeda dengan keputusan yang kita ambil sendiri dan berdasarkan dari keyakinan kita sendiri. Karena itu ya untuk pertanggungjawabannya ketika kita ambil bersama-sama itu kita bisa ngapain ketika ada risiko atau apa yang terjadi, dampak yang terjadi itu nanti kita bisa musyawarahkan dengan teman-teman yang lain. Tapi ketika kita ambil sendiri ternyata itu risikonya kita yang menanggung sendiri. Jadi lima itu harus diselesaikan sama-sama untuk solusinya, Bu ya. Oke, baik, Bu, kita sampai di akhir bincang-bincang ringan kita ini, Bu. Terima kasih banyak, Bu, waktunya yang disampaikan. Semoga kedepannya Ibu makin sehat selalu. Amin. Lancar dalam karirnya, Bu. Amin. Sukses juga untuk para CGP yang berjuang siang dan malam gitu. Saya takjub dengan perjuangan CGP ini ya. Nggak kenal waktu 24 jam gitu. Baik. Semangat. Baik, Bu, kami tutup aja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali, saya Dedi Bul Fajri, CGP angkatan 11 ya, Kota Batam. Di sini saya ditemani oleh Miss Anti ya. Biasa kami dipanggil Miss Anti atau disebut Sri Eka Purwanti SSSPD. Beliau kepala sekolah kepala sekolah Globe National Plus 2 Batam. Nah, Miss, langsung saja, apa nama Miss? Alhamdulillah baik, Mister. Alhamdulillah, Miss. Di sini saya ingin bincang-bincang singkat, bincang-bincang ringan sama Miss nih. Siap. Jadi di sini saya ingin menggali informasi tentang bagaimana pengalaman Miss dalam mengambil atau menyelesaikan suatu di Lima Etika. Bersedia ya, Miss ya? Insya Allah. Oke, baik. Nah, Ya. langsung aja ada beberapa pertanyaan nanti yang saya ajukan kepada Miss. Nanti ya sesuai dengan apa yang Miss lakukan gitu. Pengalaman ya. Pengalaman. Oke, yang pertama Miss, di sini selama ini bagaimana Miss Santi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan, Miss? Oke. Jadi biasanya Mister Fajri ini ya, pengalaman awalnya pasti yang saya lakukan adalah mencari dulu akar permasalahannya, jadi mempelajari dulu apa yang sedang terjadi. Jadi sebelum kita menyimpulkan kasus yang terjadi itu, baru setelah kita ketemu di bahan-bahan permasalahannya, jadi kita bisa tahu ini termasuk rujukan moral atau termasuk dilema etika. Karena kan dilema etika dengan rujukan moral kan beda ya. Salah lawan benar, benar lawan benar. Ini yang justru yang benar lawan benar ini yang susah, yang menjadi dilema etika. Seperti itu sih. Oke, baik, Miss. Yang kedua nih, Miss, selama ini bagaimana Miss Anti melakukan pengambilan keputusan di sekolah, Miss, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Jadi seperti kembali lagi sebenarnya hampir sama seperti yang pertanyaan nomor 1 ya. Intinya kita tetap harus mencari akar permasalahannya, mencari fakta-fakta, dan itu bisa melibatkan berbagai pihak, bahkan guru atau yang bersangkutan seperti itu. Lalu baru kita bisa menyimpulkan apakah ini permasalahannya termasuk dilema etika atau termasuk kebujukan moral, seperti itu. Baru pedoman saya dalam mengambil keputusan
keputusan biasanya Mr. Fadri itu lebih menjunjung selain harus mengambil nilai kebajikan, tentunya harus juga melihat kepentingan ini untuk kepentingan siapa dulu. Jadi apakah siswa ataukah lembaga ataukah yang bersangkutan guru sendiri, seperti itu. Jadi kita harus karena yang penting kepentingan atau peraturan itu pun juga tetap harus ditegakkan. Maksudnya kita berpedomannya kepada peraturan apa, seperti itu. Biasanya kita lebih ke peraturan sekolah ya, peraturan lembaga atau yayasan, seperti itu. Oke, baik Miss. Nah, yang berikutnya Miss, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Miss lakukan selama ini? Langkah-langkah yang ini ya, yang untuk melakukan hal-hal yang tadi ya. Iya. Tentunya pasti saya akan melihat siapa dulu yang terlibat di dalam permasalahan ini, gitu. Itu yang saya harus kumpulkan, fakta-faktanya apa saja, seperti itu. Terus fakta yang saya kumpulkan juga gak mungkin saya kerja sendiri, itu pasti saya akan melibatkan dulu. Kemudian yang pasti ya harus berpijak kepada kepentingan sekolah siswa, peraturan yayasan, lagi balik-baliknya ya kalau di yayasan seperti itu. Cuman itu pun dilakukan juga tanpa mengurangi nilai-nilai yang kebajikan yang ada, pastinya tetap berpegang teguh kepada kebijakan gitu. Jadi mengumpulkan informasi lah. Siap, harus seperti itu. Oke. Baik Miss, berikutnya yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Miss anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan, Mister, karena apa yang kita putuskan ini kan untuk efeknya nggak jangka pendek ya, tapi jangka panjang, seperti itu. Jadi yang pastinya ya harus berpedoman kepada aturan yang benar. Terus kita tidak hanya melibatkan secara logika, juga pakai perasaan itu kadang perlu. Jadi harus ada rasa peduli yang harus kita harus ada rasa peduli di situ, yang kemudian bisa biasanya kalau permasalahan ini bujukan moral dan dilema etika. Nah, ini kan jadi grogi saya di dilema etika ini. Kalau jadi harusnya kepala sekolah itu kan memang harus bisa memutuskan sebuah masalah ya, mengambil keputusan itu. Cuman ya kita tetap harus mencari melibatkan guru-guru untuk mencari fakta-fakta yang ada. Jadi sebenarnya ya selain kita memikirkan hasil akhirnya, terus kemudian berorientasi kepada peraturan yang ada, nah, itu juga kita harus melibatkan guru-guru untuk hal ini. Jadi ada juga ya masukan dari rekan sejawat. Iya, ya, pastinya. Oke, baik. Karena kadang yang terjadi di lapangan itu yang tahu justru guru-guru. Oke. Berikut pertanyaan yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan kasus-kasus Lima Etika? Jika keputusan yang harus diambil itu kasusnya dilema etika, ya benar lawan salah, berarti kan sudah jelas ya kita harus memutuskan yang mana. Tapi kalau yang dilawan itu kalau yang diputuskan itu tentang dilema etika, berarti ya harus mempertimbangkan efek jangka panjangnya itu untuk memutuskannya itu. Jadi tidak bisa serta-merta oh iya ini benar, tapi lalu kita memilih karena ini kebijakan yayasan, kita harus ke yayasan. Tetap harus memikirkan efek jangka panjangnya dalam Berarti ada jangka pendek versus jangka panjang. Iya. Keadilan dengan kasihan. Yes, seperti itu betul sekali. Oke, baik Miss. Berikutnya pertanyaannya, apakah Miss Anti memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Miss Anti langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Miss jalani? Ya, tergantung.
tergantung seberapa mendesaknya keputusan yang harus saya ambil. Jika kasus-kasus itu memang harus diminta segera, ya segera harus dilakukan tanpa harus memikirkan pertemuan-pertemuan khusus gitu. Cuman kalau memang permasalahan ini memang harus melibatkan dari berbagai pihak, bahkan mungkin melibatkan orang tua, pihak yayasan ataupun guru, ya pasti akan saya harus mengambil waktu khusus untuk dijadikan sebuah pertemuan untuk membahas masalah ini seperti itu. Jadi kondisional ya, Yes, istilahnya. kondisional. Urgent cepat gitu Iya. ya Miss. Oke, baik Miss. Benar-benar. Yang ketujuh Miss, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Miss atau membantu Miss dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di rumah ini? Tentunya kalau faktor yang membantu itu banyak ya. Selain sebenarnya kepala sekolah itu memang harus dan wajib bisa mengambil keputusan mau secara spontan mendesak gitu. Cuman selama ini yang saya alami tentunya bantuan-bantuan dari rekan-rekan guru dalam mengambil keputusan supaya saya tidak timpang berat sebelah. Lalu kalau yang berhubungan dengan guru ya yang membantu saya tentunya pihak HRD seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga kondisional, tapi tentunya bantuan-bantuan dari rekan-rekan guru pastinya yang lebih tahu di lapangan itu sangat membantu dalam mengambil keputusan. Jadi kerjasama atau kolaborasi Yes. dengan rekan guru ya. Betul. Nah Miss, ini terakhir nih Miss, Iya. pertanyaannya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Miss petik dari pengalaman Miss pengambilan keputusan tentang biometrik ini? Iya. Pembelajaran yang dapat saya petik pastinya banyak sekali Mister, karena berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang selama ini sudah pernah saya hadapi dan saya putuskan gitu. Jadi ini yang pasti menambah pengetahuan saya untuk berpikir lebih luas lagi. Tidak bisa ketika memutuskan itu hanya mengambil sudut pandang dari sisi saya sendiri. Harus banyak sisi yang saya lihat seperti itu. Jadi kita harus bisa harus pandai melihat dari sudut pandang versi salah dan versi benarnya seperti itu. Jadi ketika mengambil keputusan kita tidak salah gitu sih. Jadi untuk yang selama ini saya rasakan sih berarti kita bisa lebih mengenali diri kita juga, bahwa ada juga nilai-nilai dari diri kita yang bisa kita gunakan seperti itu, kita manfaatkan gitu. Ya itu sih Mister Fadli, Jadi semoga kita- memuaskan. Iya, jadi harus jeli kita Iya. sebagai pemimpin ambil keputusan ini Miss, ya. Kita mencari informasi, kita harus melihat dari sudut pandang yang lain juga ya Miss. Iya. Oke, luar biasa. Baik Miss, pertanyaan barusan itu ada pertanyaan penutup, berarti berakhir juga lah diskusi ringan kita pada hari ini Miss. Saya mengucapkan banyak terima kasih Miss. Semoga kedepannya Miss dalam dunia pekerjaan ini semakin dipermudahkan, Amin. dilancarkan Amin. dan jaya terus. Amin. Oke. Terima kasih ya Miss. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi